Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita belajar tematik ya. Tema 2E, pengalamanku. Subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Semoga setelah kita berdoa, Allah meridhoi dan memberikan keberkahan untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita baca bersama ya teks di atas. Johnny dan Tony sedang bermain layang-layang. Mereka bermain di lapangan belakang rumah. Johnny membantu Tony menerbangkan layang-layangnya. Tiba-tiba angin merebus kencang. Layang-layang Tony tertiup angin. Talinya terlepas dari genggaman. Tony mengejar layang-layangnya. Tony berlari tanpa memperhatikan jalan. Tiba-tiba menabrak pagar kebun Pak Akbar. Pagar kebun Pak Akbar pun rubuh dan rusak. Tony terjatuh dan terluka. Pak Akbar sedang ada di kebun. Pak Akbar bergegas menghampiri Tony. Pak Akbar menolong dan mengobati luka Tony. Nah, Tony meminta maaf kepada Pak Akbar. Tony membuat pagar kebun Pak Akbar rusak. Bagaimana cara Tony meminta maaf? Ayo buatlah percakapan berdasarkan cerita berikut. Nah, kita buat bersama ya percakapan Tony dan Pak Akbar saat meminta maaf karena merusak pagar kebun Pak Akbar. Nah, kita lihat ya percakapannya. Pak Akbar, kamu tidak kenapa-kenapa nak? Tony, maaf Pak Akbar, saya tidak sengaja menabrak pagar kebun Pak Akbar. Pak Akbar, iya nak, tidak apa-apa. Ayo kita perbaiki bersama. Tony, ayo Pak. Nah, itulah percakapan Tony dan Pak Akbar saat Tony meminta maaf kepada Pak Akbar. Nah, kita baca bersama lagi teks di atas. Tony dan Johnny membantu Pak Akbar memperbaiki pagar kebun agar dibuat dari beberapa potongan bambu yang panjangnya sama. Tony dan Johnny mengukur panjang potongan bambu. Panjang bambu dapat diukur menggunakan penggaris atau meteran. Penggaris dan meteran adalah contoh alat ukur panjang baku. Benda yang panjangnya lebih dari 1 meter biasanya diukur dengan meteran. Nah, kita lihat contoh alat ukur panjangnya. Nah, salah satunya yaitu penggaris. Nah, ini yang dinamakan penggaris. Yang kedua, meteran. Kita lanjut. Sekarang, ayo perhatikan soal cerita berikut. Nina mempunyai pita panjangnya 5 meter. Ia memberikan pita sepanjang 200 cm kepada Deli. Berapakah panjang sisa pita Nina? Ingat, kemarin kita belajar jika 100 cm sama halnya dengan 1 meter. Ingat, 100 cm sama halnya dengan 1 meter. Nah, untuk mengukur, perhatikan gambar berikut. Kita lihat pitanya. Pitanya itu panjangnya pita itu 5 meter. Nah, sedangkan ia akan memberikan pita panjang 200 cm kepada Deli. Nah, 200 cm sama halnya dengan 2 meter. Ingat, 200 cm sama halnya 2 meter. Jadi berapa
berapa panjang sisa pita Nina ketika 5 meter dipotong menjadi 2 meter. Nah, sisa panjang pita Nina adalah 5 meter dikurang 200 cm sama dengan 5 meter dikurang meter sama dengan 3 meter. Jadi panjang sisa pita Nina itu 3 meter. Nah, kalau begitu latihannya nomor 1, lengkapilah percakapan berikut dengan kalimat permintaan maaf. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, di sini adalah percakapan Nina dan Deli. Silakan diisi titik-titiknya. Nah, soal yang kedua itu kerjakan soal berikut. Nah, di sini ada soal cerita tentang menghitung panjang. Ibu mempunyai kain dengan panjang 7 meter. Setelah digunakan 300 cm, berapakah panjang sisa renda ibu? Nah, 7 meter dikurang 300 cm. Ayo berapa? Ingat, 100 cm sama dengan 1 meter. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.